Kylian Mbappe menjadi raja di Prancis. Tapi apakah dia sehebat itu untuk pergi keluar Prancis mengembara dan mencari gelar Ballon d'Or-nya? We never know. We never know. Saksikan hanya di obrolan bola anak rental. Ngobrol santai, bahas bola, tak dikit dengan lo, cek sana, cek sini. Tenang pisang tepis penalti, cuma di obel semua happy. Ada Kiki Sawi, Macan dan Dora Api. Ngobrol sampai pagi, juga jadi gak perlu emosi. Yang penting hahaha. Tepuk pramuka. Tepuk pramuka. Enggak ada benernya musiknya. Kylian Mbappe. Kita bahas nih Kylian Mbappe sekarang. Karena kan dia baru aja mengumumkan cabut dari Paris Saint-Germain Belum tahu mau kemana, tapi rumor terbesarnya ke Madrid. ke Real Madrid. Setelah sekian Purnama. tahun dramanya itu dong. Betul. Kenalan bangsat. Ini orang nggak pernah selalu lupa. Kenalan. Perkenalkan, nama gue Kylian Mbappe. Bukan dong. Tentang biru-biru gitu aja Prancis. Bukan dong. Oke, kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama gue Rizky. Gue adalah playmaker yang memimpin jalannya acara di sore hari ini. Keren banget. Udah saya siapa? Saya Iksan. Oh, nggak ada lagi. Tidak ada, saya tidak dapat. Saya Iksan aja. Sebelah sini siapa mas? Saya Nando Bonaparte. Prancis. Bonaparte. Nama gue Maca. Maca. Masih keluarga sama? Masih. Nah, itu kan. Tadi udah. Nama lu siapa tadi? Nando siapa? Nando Bonaparte. Nah, nama gue Rizky Bonaindah. Bukan, itu di Bak Bulus. Itu di Bak Bulus. Oke, kita langsung aja bahas Kylian Mbappe. Boleh. Setelah sekian purnama berdrama, akhirnya dia bisa lepas dari PSG. Ya, gue serahkan ke Maca dulu lah. Oke. Enggak, gue mau nanya, apa yang harus dibahas sama Mbappe? Hah? Ini udah terlalu, ini pemain udah mewah banget. Mewah. Enggak segitunya lah. Ini mewah, anak kecilnya biu. Ini mewah. Ini mewah, ini biu. Hitam. Gue pengen statement akhirnya Mbappe bisa keluar dari PSG, Cak. Seneng nih Madrid nih, Seneng lah. Enggak gitu-gitu amat lah. Striker lu Jose. Final gara-gara siapa bro? Iya. Hoki kan? Enggak gitu loh. Hoki selalu hoki. Caraka. Bukan. Hoki Caraka. Purwacaraka tuh Itu bapak. main piano. Oh, beda ya. Itu main piano. Sama tempat les atau gitu juga. Gimana Cak? Ya enggak ada yang spesial. Cukup gitu aja. Gak ada yang spesial. So iya banget anjing. Biasa aja Mbappe Iya. keluar PSG. Harus gini loh Ki. Tetap klub akan selalu lebih besar daripada Pasti. pemain. Gua setuju. Siapapun itu. Dan Kylian Mbappe Sampai lu datang kedatangan Mbappe tetap. tetap Oke. harus seperti itu. jangan sesuatu lah bocil itu. Bocil funky jangan sesuatu. Bocil funky remake. Menurut lu gimana San? Setelah drama yang panjang, ya kan ini 2 tahun kalau gua nggak salah ya 2 tahun. Lebih lah. Lebih. Hampir setiap transfer window pasti. Iya, cuman ya Yang dar-der-dornya ya. Dar-der-dornya mungkin Iya, 1-2 tahun ke belakang gitu. Menurut gue ini ya kepingan puzzle yang hilang bagi Real Madrid. Habis ketika ditinggal Benzema, Iya. striker ya main false nine sama Bellingham, terus beli Jose Lu. Ya itu striker uzur kan ngapain kan? Akhirnya dapat Mbappe. Ya udahlah, ini udah UCL 16 musim depan. Hei. Musim ini berarti 15. 15 musim depan pasti juara. Weh, itu dia. Ini gue suka nih. Nasihatin tuh. Real Madrid musim depan nggak bakal juara nih. Nggak mungkin, nggak akan. Ya, jangan bandingin Real Madrid sama tim favorit lo Arsenal anjing. Jangan. Real Madrid itu Enggak. Kelamaan puasa. bukan kalau dia bukan puasa, dia udah kekeringan. Kalau puasa tuh ada bukanya. Kalau dia kekeringan. Terakhir juara 2004.
Nggak ada. Tidak ada tim yang lebih besar dari Real Madrid. Di atas Real Madrid itu hanya mahkota itu doang. Sekarang kita fokus lagi ya, bahas Mbappe ya, teman-teman semua ya. Si Mbappe ini kan pergi meninggalkan PSG dan destinasinya kita belum tahu. Tapi Madrid. Tapi besar kemungkinannya ke Real Madrid. Gua bilang sih pasti ke Madrid. Pasti ke Madrid. Pasti ke Madrid. Nah itu karena ya itu kita tahu pemain dengan profil besar hanya mau bergabung dengan klub besar gitu kan. Ya. Kecuali Ronaldo waktu balik ke MU. Waduh. Kenapa udah bukan klub besar lagi sih? Fabregas dari Barca ke Chelsea ya. Fabregas dari Barca ke Chelsea, kecuali ya mereka terus juga Van Persie dari Arsenal. Jelas kalau itu. Itu enggak. Itu malah Van Persie yang keluar dari tim semenjana. Wow. Keluar dari tim semenjana Kita itu dia. fokus lagi bahas Mbappe. Si Mbappe ini kiprahnya setelah dibeli di usia belia dari Monaco, awalnya kan minjem dulu tuh. Ya. Seberarti itu nggak sih buat PSG? Iyalah. Sangat menurut gua. Jelas. Gini, PSG sama yang menurut gua PSG kan kehilangan banget Mbappe sih ya menurut gua karena udah berapa tahun terakhir ada Messi, ada Neymar, Korea Mbappe. Tapi yang gua soroti dia pindah ke Madrid selain mimpi masa kecilnya ya. Menurut gua dia mau ngapain? Nyari tantangan? Enggak lah. Nggak ada tantangan ya Liga kan? Champion. Apa? Liga Champion. Nah, itu maksud gua kalau lu memang pemain hebat, ngapain lu pengen champion ke Madrid? Kenapa? Masa mau champion di Arsenal ya nggak mungkin dong. Itu baru mentalitas pemain besar. Bukan hebat, Bukan hebat itu pemain dongo. Sekelas Mbappe ke Arsenal. Maron Cakma kayak keluar. Masa Mbappe? Aneh lah. Gini maksud gini. Dia dari Prancis pindah ke Spanyol oke. Step up dong. Ya. Tapi menurut gua kalau memang dia pengen persaingan paling tinggi di dunia, menurut gua harusnya dia ke Inggris. Liga Inggris. Di luar mimpi masa kecil dia ya. Iya. Tapi di Madrid tanpa Mbappe juga fine-fine aja. Tetap berjalan. Juara-juara Sebagai aja. tim hebat. Terus kalau gini, Mbappe datang ke Madrid nih. Juara. Ya udah. Kesebut nggak namanya? Enggak juga. Kesebut lah. Balon d'Or pasti dia. Wow. Iya. Enggak. Gue sekarang host ya, jangan. Aku berargumen. Enggak, apalagi yang mau dicari Mbappe? Ya aja. Setuju. Piala dunia didapetin. Semua apa? Tinggal 2 piala yang nggak bisa didapetin. Iya. Champion sama Ballon d'Or itu sendiri. Nah, kemana lagi kalau nggak ke Madrid? Kalau memang dia pemain besar, kenapa dia harus bergantung sama Real Madrid? Sekarang Iya, gini, nggak, pemain besar mana yang bisa juara Ballon d'Or kecuali Real Madrid sama Barca? pemain Ronaldo di besar. MU. Iya itu kan udah dulu. Ini sekarang. Iya juga. Ini kan yang sekarang. Sekarang aku nggak Real Madrid ya Barca. Menurut gua Nggak ke City. Apa? Ke City. Better menurut gua ke situ. Terserah lah, pokoknya ke Inggris menurut gua. Biar Kalau lawan memang dia mau membuktikan dia pemain besar ya. Oke ke Chelsea nggak apa-apa. Enggak apa-apa gua. Mbappe-nya yang nggak mau. Mbappe nya nggak mau palingan. Mbappe ke Chelsea juga paling golnya nggak lebih banyak daripada Oli Watkins. Enggak, Mbappe ke Chelsea tetap jadi cadangan Nicholas Jackson. Cadangan Nicholas Jackson. Bibir Drogba 2.0. Little Drogba. Nah sekarang ini Cak, Cinando bilang kalau memang Mbappe beneran pemain besar, ngapain dia nyari UCL ke Madrid sama tim lain dong? Apa urusannya maksud gua? Iya, maksudnya Madrid nggak, tuh- main bola nggak Madrid tuh sepenuhnya. terkesan Madrid tuh terkesan lebih gampang untuk meraih UCL. Dia kalau memang cari tantangan, cari gelar UCL atau penas. Dia mau menunjukkan dia yang terbaik di dunia. Gak perlu. Nggak perlu. Mbappe nggak perlu nunjukin dia yang terbaik, dia udah yang terbaik. Oh, nggak Ini perlu. memang lagi. tempat yang cocok untuk seorang king ya di Oh, ini orang gue lempar sepatu juga loh, kangking. Lu kan temenan. Iya, gue temenan soal Mbappe, di Madrid kan berlebihan juga. Lu sempet bobo sama Timo Werner tuh ya? ya gitulah. Ya. Ya rumahnya king ya. Wow. Kalau dia mau salaman, kalau dia nggak kenal. Gimana San? Lu setuju nggak mas statementnya Maca? Kalau statementnya Nando? Apa? Kalau memang lu mau Dari tantangan. membuktikan diri, lu ngapain datang ke Madrid? Enggak lah, nggak setuju lah, ngapain sih? Enggak, gini, Mbappe, gini sebenarnya pembahasan yang nggak perlu kita bahas anjing. Ini Perlu. enggak. Lah, buat nambahin video. Oh iya kalau itu iya, untuk soal itu iya. Semua orang tuh setuju kalau Mbappe itu udah harus ke Madrid. Harus. Dia mau kemana lagi? Di City udah ada Haaland, Ya. ya kan? Iya.
Di MU udah nggak Højlund. Arsenal kirinya kosong, Arsenal kosong. kirinya nggak apa-apa. Mbappe-nya yang nggak mau ngapain? Barcelona tapi kan kosong. Nggak ada duitnya. Nggak. Kursinya dijual, kan dia? Rumputnya dijual. Stadion jadi tempat nikah. Kursi dijual sama dia. Masa kursi dijual Stadion jadi tempat nikah ya. Stadion jadi tempat nikah. Rumput dijual pengen buat ngasih makan kambing akekah. Iya, udah lama. Makanya jadi ya Mbappe harus ke Madrid lah. Nggak, maksudnya kalau kayak ke Arsenal gitu dalam hati Mbappe jadi tantangan sih tantangan, tapi Iya. nggak gini juga Nggak, kan? gini. Kalau Mbappe ke Madrid, dia akan besar as a team. Tapi untuk jadi legenda, ya Enggak gini. Catat dulu. Mbappe musim depan di Madrid minimal banget 40 gol. Oh, ini orang berlebihan. Oh, ini berlebihan Lu ini. anjing lu. 40 gol. All competition. Iya. All competition masih masuk akal. Masuk Enggak, akal. tetap nggak masuk akal buat gua. Minimal aja. Ya udah catat omongan gua, oke? 40 gol minimal banget. Oke. Ini Gitu kan loh. udah makin liar aja nih. Iya, maksud gua ya Udah. orang yang spesial, orang Iya. yang mewah gitu, ketemu dengan yang menaungi itu mewah, ya udah gitu. Komplit. aja. Perfectly duo. Iya, tadi kepingan puzzle yang hilang kemudian Oke. disatukan jadi sebuah rumah yang begitu mahal. Rumah di Menteng. Gua geser dikit deh dari Mbappe-nya, kita bahas ke PSG-nya nih. San. Si PSG ini kan bisa gue bilang udah hampir melakukan berbagai cara buat menangkan rasa penasaran dia, yaitu UCL. Datengin Datengin GOAT Lionel Messi, datengin Ramos. Betul. Terus juga ada Neymar Neymar di situ. Lagi-lagi gagal. Betul. Terus sekarang gua lihat PSG ini mulai bergeser. Bukan lagi orientasinya ke pemain bintang, tapi mungkin ke pemain-pemain mediocre. Jean Emery, Vicky-nya, Iya, gitu-gitu ya. Geraldo. Iya ya. Iya. Bener. Dia coba nyari peruntungan. Anjing gue udah ngeluarin duit banyak gak menang. Dia main muda kali ya, yang ini menang. Gagal juga ternyata. Kayak lagi main Master League ya. Main Master League dia PSG. Menurut lu gimana, San? Apa PSG selepas ditinggal Mbappe makin berat kah buat mewujudkan mimpi itu? Makin atau berat lah, makin berat. PSG tim yang nggak akan menang Champions League kedua setelah Arsenal ya PSG. Wow. Gitu loh. Ya nggak, Bro? Ya nggak, Bro? Iya nggak? Iya. Jadi dua tim yang nggak akan juara Champions League, Setuju. Arsenal sama PSG. Nggak ada DNA-nya. Nggak ada DNA-nya. Bener lah. Cukup. Nggak ada DNA-nya. Titik di situ. Bener. Nggak ada DNA-nya dia. Real Madrid, Chelsea. Dapat bisa. Nottingham Forest masih bisa dapat Champions League. Iya, ada DNA-nya. Ada DNA-nya. Arsenal tuh nggak ada DNA-nya. Arsenal nggak ada. Capek gue. capek. Europa League cocok lah. Arsenal juga nggak bisa. Arsenal juga. Gua mah nonton lagi waktu itu final lawan Chelsea. Kebantai 4-1. Eden Hazard 2 gol, 1 assist. Iwobi anjing. Baksat itu orang tuh. Jadi nggak bisa ya. Jadi ya untuk PSG itu susah, untuk menang Champions League susah. Apalagi orientasinya dia ingin memenangkan trofi dengan uang, ya nggak bisa lah. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Beda sama City. City itu masih ada soulnya gitu loh. City masih ada soul. Masih ada soulnya untuk dapetin Champions League. Dan buktinya bukan hanya Champions League, musim lalu treble dia dapetin. Sepak bola itu hiburan. Ya. Bagi fans Arsenal kan yang penting main cantik. Trofi nggak perlu. Kalau bagi kita kan kita butuhnya trofi. Kita butuhnya trofi. Kalau kita gitu. Diam fans Arsenal diam. Terus gimana? Jadi bahasa sempak gue. Terus Gimana, Cak? Terkencing-kencing PSG. gitu hostnya nih. PSG ditinggal Mbappe. Kenapa Ki? Mimpi dia ke UCL menurut lu deh? Aduh berat Ki. Makin berat. Berat banget Ki. Berat lah. Ya udah diisi yang katanya got bohongan itulah. Anjing got bohongan. Terus didatengin si skillful Bang Nima. Gua tau Mbappe tuh pengecut anjing. Kalau memang dia gentle, juara dong di PSG, baru pergi. Datang sebagai rookie, pergi sebagai legenda anjing. Iya. Ini pengecut. Udah gua nggak juara-juara, main udah males-malesan. Lu nonton nggak ke champion main? Iya. Udah track back udah nggak pernah ya kan. Peluang nggak gol nyengir. Ya kan? Iya. Maksud gua itu bukan mentalitas lu Pemain besar. Iya, bukan kayak gitu. Dan dia belum membuktikan loh dia. Kelihatan lah dia Gen Z banget itu. Asis dia. Itu dia. Gen Z banget dia. Dia Gen Z banget. Sama kalau lihat itu Mbappe tangan sini banyak. Banyak banget. Inian, Apa? Daki kan Daki. dia capek Iya dia capek main bola. Capek main bola. Ya gitu. Emang Gen Z biasanya
apa? Nggak ada lagi. Nggak usah tanya lagi. Orang udah disapuin, disampahin bawa lagi. Tentang belum masukin tempat sampah. Udah. Jadi apa ini PSG? Lu PSG atau Mbappe nih? Iya. Jose ketawa mulu setan. Gue pusing banget ngatur nih acara. Gue capek banget. Apa? Bener. Jadi apa? Coba gue berandai-andai dulu ya. Kita Ya. gue ngajak kalian berandai-andai. What if kalau Mbappe itu perginya nggak ke Madrid? Let's say ke Liga Inggris, dia bisa sehebat ini nggak? Cak. Gue nggak tahu sih. Sehebat ini. Yap. Ininya tuh gimana? Iya yang sudah selama ini dia buktikan. Bisa. Oh bisa. Bisa. Tergantung dia ke klub mana. Tergantung siapa pelayan Kalau dia. dianya hebat, maksudnya sehebat dianya, gue yakin dia konsisten dimanapun dia berada. Masalah konsistensi, lu yakin? Konsistensi ya yang sekarang dia gapai masih bisa, yakin. Oke. Di mana Cuma, aja tim? iya, cuma ya untuk pencapaian. Blackburn Rover. Berisikan pistol. Bristol singkatan lu ya. Bisik pistol. Dasar lu Bristol. Bisik pistol. Habis semua yang satu lagi kan nggak boleh. Kalau ngomong berisi kontol kan nggak boleh. Gak usah disebutin. Gak usah lu sebutin. Kemana ke Ipswich gitu? Rada berat sih. Andai kata. Coba, lu tuh Iya, gimana? kalau andai kata gue pakai analogi maca ke semua tim dia akan sukses. Gak yakin gue Cak. Karena ya. Andai lah dia ke tim gue Chelsea. Dengan pelayannya Chukwuemeka sih menurut gue enggak ya. Enggak. ya. Enzo ya, Enzo Enzo ya. masih mending lah. Dan Nah, pelayannya udah gila. Udah mulai aneh aja. Enzo masih mending. Ya elah. Enzo jago. Please. Enggak, Enzo jago. Real Madrid jago banget. Enggak, jujur aja. Wah, menggelitik perut. Enzo jago. Enzo jago. Enzo jago. Ya, balik ke Mbappe ya. Balik ke Mbappe. Dengan pelayannya dia harus pusing. Yang dengerin Mbappe itu pusing. Jadi kalau Mbappe ke City dia tetap top. Mbappe ke Arsenal dia akan tetap top. Tapi kalau Mbappe Ke MU. MU ya kan dengan pelayannya Sofyan Amrabat rada repot. Rada repot. Berarti Palmer lebih jago daripada Mbappe Palmer. Iya. 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 Oke, berarti kalau misalkan dia tetap bisa bersaing gitu ya. Maksudnya kalau di klub-klub yang bersaing dia tetap bisa, Bisa. Bersinar. Betul. Lu setuju nggak, Doh? Kalau menurut gua Mbappe pun ke MU, ke Chelsea, ke Liverpool gitu ya. Ke ya Arsenal, City. Kok dia Blackburn enggak juga ya? Tetap jago lah. tetap jago. Cuma kan gini, kalau secara kualitas Mbappe kita udah gak ragu dong. Iya. Tapi kemampuan dia untuk ngangkat tim ini sampai mana? Kalau di Madrid kan nggak bisa dibuktikan karena Madrid tanpa Mbappe pun udah final champion, keangkat banget. udah juara gitu Iya, loh iya. maksud Ya gua. mungkin ke Madrid treble Madrid ya. Hal yang belum pernah Madrid lakuin. Bisa jadi. Itu dia. Itu dia. Bisa jadi, cuman menurut gua sekarang yang jadi bahasan tuh lebih ke arah kalau gua pribadi ya menyoroti attitude. Hah? Attitude Mbappe. Bukan. Bukan. Ya. Attitude. Jadi Gak usah. Ya, Mbappe attitude. Ya kan, Mbappe attitude. bener. Rada kayaknya ingin dihapus dari. Ada nggak sih kerjaan lain selain harus memimpin acara sama pinggir neraka begini? Kerak neraka dikasih mulut sama otak begini jadi. Iya Mbappe itu. Mbappe Cak, secara attitude kan yang nggak bisa dibilang top atau baik atau bagaimana karena dia beberapa kali juga sempat ada kasus di PSG. Maksud gua kasusnya tuh dalam arti ya beberapa kan udah sempet rame lah dibilang kalau Mbappe ini egois. Oke. Mbappe ini one man show atau Mbappe yang rumor-rumornya bisa menentukan ruang ganti harus Ya.
main siapa ngaruh nggak ke Madrid? Nomor di Madrid itu sebuah rumah yang sebegitu sehatnya Ki. Karena gini loh. Kelarin lagi deh quotes Ancelotti dulu. Gue balikin lagi. Menangani Madrid begitu mudah. Itulah Real Madrid itu adalah rumah yang sangat sehat Ki. Iya. Jangan disamakan gitu loh dengan klub-klub lainnya. Ya itu sangat bisa ditekan. Bisa ditekan. Seperti itu. Tapi iya, gua ada setujunya gitu sama argumen itu karena Mbappe datang sebagai bintang ke tim juga bertabur Iya. bintang. bertabur bintang. Betul banget. Gua berharap semoga Dia kena si Mbappe reality check ya? Kena reality check, dia bisa nahan egonya. Tapi kalau gue bisa bilang PSG itu kan juga bukan klub kecil. Enggak gini. Real Madrid itu bukannya sekedar nyamannya dalam tanda kutip kayak di PSG gitu loh. Oke. Lebih lengkap lagi Ki. Kalau di Ada di exhaust Madrid. kamar mandinya. Ada exhaust. Iya, bukan cuma Hexos. Ada lagu-lagu klasik kecil lah. Iya. AC sentral ya. Jadi kalau boker nggak takut pluk. Emang lu kalau berak gitu? Lah emang lu enggak, emang lu langsung masuk gini emang kan jongkok kayak duduk. Apa lu masukin gayung dulu? Gimana Cak? Gitu Ki. Maksudnya Anjing. bermain di Real Madrid itu adalah tempat bermain bola yang sangat nyaman gitu loh. Jadi lengkap. Sangat Jangan nyaman. khawatir. Iyalah. Aduh, gue mulai keganggu lagi sama argumennya. Bener, sangat nyaman. Nyaman lah. Nyaman. Bermain di Real Madrid itu menyenangkan, sangat solid, tidak ada yang egois. Cheerful. Dengan track record kasusnya tuh. Ya menurut gua gini, dia di Real Madrid akan jago, setuju gua. Tapi ya lu nggak membuktikan apapun. Ya Bagi udah, lu- memang Real Madrid udah jago, lu udah jago di PSG, lu datang, lu dapat piala, selesai. that's Dengan it. dia kalau misalnya ikutin kata Maca 40 gol semusim, lu tetap bilang kalau dia nggak jago. Belum membuktikan di Madrid. Dia bukan nggak jago dong, gua Iya, dia makanya. jago, tapi Kan tadi ya kan udah. lu kan bilang dia tidak bisa membuktikan kalau di Madrid. Iya. Kalau dia 40 gol satu musim di semua kompetisi, dia tetap nggak membuktikan. Loh, dia cetak gol, di belakangnya ada Toni Kroos, di belakangnya ada Bellingham. Ya iya. Jose Lu aja bisa cetak gol, 2. tapi masuk final. Iya. Iya. Seru ya. Dosa lu lagi kata gue lagi, Bang. Gua lagi. Nah, itu lagi nonton podcast kita di rumah. Oh iya. Pakai singlet. Dosa lu. Pakai bahasa Spanyol tuh. Iya. Questos mes dos bang. Mungkin. Gue lagi baik. Gue lagi bang. Itu artinya. Bisa besok gua lagi baik. Itu artinya. Ya. Berpengaruh nggak San? Apa tuh? Attitude Mbappe nanti ke Real Madrid? Enggak sih. Gue setuju sama Maca. Dia sama lu juga tadi bilang bahwa dia akan kena reality check kalau di Madrid bahwa pemain bintang. Gini, kalau dia di PSG dia ngerasa kalau dia tuh Oke. maksudnya kayak Lu bukan segitunya lah. lu jago banget tapi ya enggak lah biasa aja lu masih bisa lah yang lain-lain juga gitu loh. Iya. Jadi Itu poin gua. apa itu? Itu ya, lu nggak akan jadi sosok di Real Madrid gitu. Oke, Ya lu- ketika masanya habis lu akan dibuang seperti Ronaldo yang nggak pernah balik lagi dari. Ronaldo tapi kan sudah jadi sosok lah di Madrid. Iya, maksud Ya gua kalau lu udah nggak. masuk Real Madrid dia Di akan mata jadi- fans, iya, tapi dia di Real akan Madrid jadi kan- bagian dari sosok itu Iya, sendiri. ketika habis lu akan dibuang gitu aja. Ya itu kan bagi manajemen Madridnya. Tabiat Madrid itu Semua gitu. tabiat Madrid memang Iya. begitu. Iya, maksud gua itu lu akan jadi orang biasa aja setelah gini. Coba contoh dia ke AS Roma. Malaga sama lah. Sama Isco zaman prime-nya. Iya. Kemana? Ke Como. Jangan. Real Oviedo paling yang deh. Ke MU misalnya. MU. Ronaldo misalnya di MU. Dia Iya. pindah ke Madrid. Respect itu nggak dari manajemen, luntur ya. nggak luntur. Tapi kalau ke Madrid ya kita lihat Casillas, Sergio Ramos. Ya, itu kan luntur dari manajemen Iya, Casillas Ramos. Tapi bagi fans, Iya. one of a kind tetap itu si Casillas dan lain-lain. Nah itu maksud gua, kalau lu cuma mau piala,
cuma mau ketika lu prime dihargai, ya udah lu cocok ke Madrid. Tapi kalau lu mau sebagai Marco Reus, lu mau jadi Francesco Totti, lu nggak bisa di Ya Real buat Madrid. apa lu cuman Reus tuh nggak jago anjing. Reus tuh cuma menang setia doang. Itu poinnya. Ya Jadi, buat apa Mbappe nggak butuh itu. Mbappe butuh trofi. kalau gini, berarti kan dia numpang trofi di Madrid nih. Iya, Tanda kutip bisa ya. dibilang. Dia ke Madrid emang pengen trofi gitu loh. Kalau memang lu pengen Champions League, lu buktikan dong dengan segila materi segila di PSG. Kenapa lu nggak bisa? Jadi gitu loh. setelah dia udah dapat PSG, udah dapat UCL sama PSG, barulah gitu menurut lo menjadi oke atau terus menurut gua udah lu ke Inggris sudah. ke Inggris karena kiblatnya di sana. Karena ya sepak bola di Inggris menurut gua. bola di Enggak, Inggris. tetap kalau dari gue pemain terbaik adanya ya harus Ya karena kompetisinya lemah anjing. Jadi lu gini Vinicius main di Inggris. Apa anjing? Kayak Itu, siapa, Dok? Dia obok-obok Walker all day anjing. Dia obok-obok Walker itu Vinicius. Kalau main di Inggris Vinicius kayak siapa nih sekarang pemain Liga Inggris nih? Ezequiel Dosel. Bentar sih. Itu di Persib. Dulu Persib itu. Sekarang Ya Bekasi. sekelas itu aja tuh wingernya Crystal Palace. Eze. Olise. Enggak lah, lu berlebihan juga. aneh. Vinicius kelas Olise anjing. Gua nggak City kebobolan 3 gol sama dia. gua nggak pernah. Tim lo berak ubin golin City. Berak ubin perih. Sama kuku macarnya. Berak ubin perih tuh sampai golin City itu Arsenal. Berak ubin lo perih banget kan berak ubin sakit golin City. Gua nggak pernah nge-react Vinicius yang segitunya. Gua menurut gue ya enggak lah. Oke. Ya lu terlalu puas sama adanya Bukayo Saka anak Tuhan Oke. masalahnya. Enggak, karena sepak gini, Vinicius itu merusak ritme sepak bola bagi gua. Karena terlalu jago dia. Enggak, sepak bola nggak boleh bermain seperti itu menurut gua ya. Kenapa? Sepak bola itu bermain kaki ke kaki, bukan permainan kaki ke kaki ya. Tuh kan lihat Arsenal kan. Main cantik trofi belakangan. Tai. Sekarang kalau udah peringkat 1 enjoy the moment aja. Oke. Sekarang gua coba si kaki ke kaki itu. Kaki main lawan MU pasti mau juara banget kayaknya nih tim. Mau juara banget nih tim kayaknya. Oke ya. Saya terlalu emosional kalau soal Arsenal. Kita bahas PSG dulu ya. Iya. Kita bahas Mbappe nih. Iya. Mbappe kan rumornya ke Madrid. Gue pengen nanya deh. Kira-kira formasi depannya bakal kayak gimana Madrid San? Ya kalau pengen make semuanya 4-3-3. 4-3-3. Ya, Bellingham CAM, 1 CM, 1 CDM mungkin. Iya. Ya 4 kayak biasa sekarang. Iya. Depan 3 Siapa? Vini, Mbappe, Rodri udah. Rodrigo cabut feeling gua. Kagak lah mau kemana lagi dia. Mau ke Arsenal katanya. Valverde? Ya Valverde di tengah. Balikin ke tengah. Bellingham di CAM. Ah. Valverde Tchouaméni, Valverde Cruz, Valverde Oh berarti siapa? Valverde udah balik ke fungsi awal ya? Balik Karena ke kan fungsi beberapa awal. kali dia sempat ditaruh di bagian sayap ya. Karena terlalu menurut gue sayang lah kalau Rodrigo nggak dipakai. Rodrigo tuh potensi. Potensi lah. Antara Rodrigo atau Brahim pasti selalu cabut menurut gua. Brahim Diaz. Iya, Brahim salah Diaz satu. cabut nggak apa-apa. Brahim Diaz cabut. Enggak, jangan. Jangan. Orang serasa nih orang nih anjing. Semua Tahu maunya Chris James semua. gue mau diambil. Iya, nggak ada kalau itu. Alfonso Davies mau diambil. Mau ya. betul. Mau dong. Semuanya. Gimana Ada Cak? serakah Formasi? nih tim. Formasi bisa diplot kayak 2 sekarang yang digantiin Rodri. Diamond ya? Rodrigo ya, Rodrigo. Atau 4-3-3 kayak gitu. Kayak tadi Valverde di tengah. Valverde balik ke tengah. Ya, Iya. tapi kayaknya kalau paling bagus kayaknya main kayak sekarang ya. Main Dua kayak sekarang depan. bisa. Tapi 4-4-2 Diamond. Iya, tapi Rodrinya dibuang. Maksudnya Rodrinya kita jadi Gantian. Gantian. Gue pengen ini terakhir nih doh soal potensi Mbappe menjadi pemain terbaik dunia mendapatkan Ballon d'Or. Ya bisa kalau di Madrid, tapi ya udah terus kenapa kalau dia dapat Ballon d'Or aja? Ya di Madrid aja. Gue pengen nanya tahunnya dia langsung langsung Sewot banget. langsung marah. Iya kalau dia cuma pengen champion dia pengen Ballon d'Or. Tahun depan juga bisa mungkin. Enggak tahun depan sih enggak. Oh, enggak? Enggak. Ballon d'Or enggak champion sih enggak lah Tahun menurut depan gua. mah Martin Odegaard gak sih? Bukayo Saka lah. Mungkin. Enggak mungkin aja. Mungkin aja. Mungkin. Sangat mungkin aja. Gua di podcast stres aja. Podcast stres. Mungkin nanti. Dan mungkin bila nanti. Menurut lu kan potensi Ballon d'Or berapa tahun ke depan Mbappe bisa nyabet itu? 2-3 tahun lagi realistis lah. 2-3 Iya. tahun lagi. Setuju Realistis. gua kalau itu setuju. Bergantung pada Championsnya dia pasti. Champions mungkin juga 3 tahun lagi kayaknya ada Piala juga sih. Iya Piala Dunia. Iya, Prancis 2022. bisa aja juara sama dia lagi. Treble mungkin. Ya kalau udah juara champion sama
Minimal masuk treble. Apalagi kalau udah treble. Treble dapet sih, pasti. Kalau udah treble pasti dapat. Juara champion, juara La Liga, masuk semifinal World Cup, auto dapat tuh orang anjing. Auto. Kalau nggak dia top score World Cup. Iya. Ya itu kan kalau gue ngeliat panggung World Cup udah sering dibuktikan lah ya. Iya, karena kan Haaland kekurangannya di panggung World Cup karena Iya. negaranya. Jadi Tapi ya saingan dia Haaland tapi ya udahlah Mbappe. Vinicius sama. Vinicius berpotensi ya. Musim ini kayaknya Vinicius ya. Ballon d'Or siapa lagi? Bellingham. Iya itu doang 2. Dari lu, Cak? Itu udah disebut barusan tuh. Tadi gue pengen nyebut ganti-gantian tuh bertiga, ntar 3 tahun ke depan. Orang Jumawa juga ya. Iya. Bellingham, Nyesel kan lu jabat tangan Vinicius, sama Jabat tangan sama dia. sama Lu jangan kaget nanti kalau Odegaard yang Odegaard pasti. Angkat ya Ballon masuk d'Or, top ya 5 kan? lah paling ya nggak apa-apa, top 5. Nomor 1 Nggak apa-apa. Odegaard. Top 5 nggak apa-apa. Nomor 2-nya David Raya. Wah, anjing. Nomor 3 Jakub Kiwior ya. Lu yang bertanya. Ya terserah. Tusuk gigi Pablo Vieira. Fabio Vieira. Tusuk gigi. Ini udah lama ya Ji ya main podcast begini ya gitu ya. Ini 32 menit lama Ya juga. udahlah, gue pengen banget lanjutin sebenarnya. Masa sih? Kayak udah gak terlalu excited. Gue pengen banget, cuman nggak bisa. Nggak Mau bisa. kemana? Nggak bisa. Itu gue pengen. Sekarang kan udah jam 12 malam. Di jam 12 malam nih, gue harus ituin Scorpio gue ke depan mau ke pom bensin yang banyak. Besok mau berangkat deh. Iya, buat pom mini, buat naruh pom mini. Pom mini. Iya kan, kalau malam-malam Scorpio yang tangkinya gede banget tuh ngisi, pencet sendiri. Allah. Gue pernah lihat di Lenteng, mondar-mandir mulu. Sama di ya lanjut deh. Oke, kalau gitu kita cukupin aja ya obrol episode Kylian Mbappe kali ini. Kalau Ya. menurut kalian bakal berpengaruh apa Mbappe di Madrid? Tulis di buku kuliah masing-masing. Karena kebetulan kita juga lagi nggak ada kuota. Oke, sampai jumpa di obrol episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental.